Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nanda Purnama, NIM 1923021213. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah anak berkebutuhan khusus dengan pemaparan materi yang saya ambil, yaitu tunanetra. Nah, bisa kita lihat untuk materi spesifiknya lagi di bagian peta pembahasan. Yang pertama saya akan membahas tentang identifikasi tunanetra, dan yang kedua adalah karakteristik tunanetra, yang ketiga penyebab dari tunanetra, dan yang terakhir adalah penanganan di setting pendidikan. Untuk penjelasan lebih jelasnya tentang materi tunanetra ini, silahkan kalian bisa pahami dan dengarkan, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Terima kasih. Identifikasi tunanetra. Apa itu tunanetra? Tunanetra adalah kehilangan daya penglihatan sedemikian rupa sehingga tidak dapat menggunakan fasilitas pendidikan anak awas atau normal pada umumnya. Jadi untuk mengembangkan potensi diperlukannya pendidikan khusus. Nah, tunanetra diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, kurang awas, low vision. Jadi, seseorang masih memiliki sisa penglihatan sedemikian rupa sehingga masih dapat sedikit melihat atau bisa membedakan gelap dan terang. Sedangkan yang kedua yaitu buta, yang bisa disebut dengan total blind. Seseorang dikatakan buta apabila ia sudah tidak memiliki sisa penglihatan sehingga tidak dapat membedakan gelap dan terang. Untuk selanjutnya adalah karakteristik tunanetra. Karakteristik yang pertama, adanya ketajaman. Fungsi ketajaman penglihatan kurang awas atau sama sekali berbeda dari orang awas. Jadi mereka penyandang tunanetra memiliki ketajaman penglihatan sangat berbeda dari orang normal pada umumnya. Selanjutnya, kerusakan. Terjadi kerusakan pada susunan syaraf otak yang berhubungan langsung dengan indera penglihatan. Jadi, orang yang penyandang tunanetra ini memiliki kerusakan susunan syaraf yang berhubungan langsung dengan indera penglihatan sehingga mereka cenderung memiliki kekurangan pada sistem syaraf yang berhubungan dengan indera penglihatan secara langsung, seperti itu. Selanjutnya adalah karakteristik tunanetra keruh. Terjadi karena pada lensa atau mata terdapat cairan tertentu. Cairan ini bisa terdapat karena suatu penyakit atau bawaan dari lahir. Selanjutnya adalah Snellen chart, merupakan perbedaan jangkauan mata orang awas atau normal ada 21 meter, sedangkan mata tunanetra yang penyandang mata low vision 6-20 dan mata total blind lebih kecil dari 6. Sangat berbeda dibanding dengan orang normal ya, perbedaan jangkauan pengawasan mata mereka. Yang terakhir adalah kendali. Posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak. Orang penyandang tunanetra sangat sulit mereka mengendalikan mata oleh syaraf otak mereka karena ini terkait dengan syaraf penglihatan dengan syaraf otak. Sedemikian rupa mereka sangat sulit untuk mengendalikan syaraf mata dengan oleh syaraf otak mereka sendiri, seperti itu. Materi selanjutnya adalah penyebab tunanetra. Penyebab tunanetra dibagi menjadi 4. Faktor pertama adalah genetik disebabkan oleh faktor keturunan. Nah, yang kedua adalah prenatal disebabkan oleh faktor komplikasi zat berbahaya dan adiktif atau malnutrisi ibu pasca kehamilan. Jadi prenatal ini disebabkan oleh komplikasi zat berbahaya atau mungkin disebabkan oleh makanan-makanan yang berbahaya yang dikonsumsi akan menjadi penyebab faktor utama dalam gangguan fungsi syaraf dari otak yang berhubungan langsung dengan syaraf penglihatan. Dan yang selanjutnya adalah neonatal. Neonatal ini disebabkan oleh faktor induksi, air ketuban, oksigen, ring pre, postmatur, atau bisa disebut juga bayi yang lahir muda sebelum pada umurnya. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor penyebab tunanetra, di mana induksi atau air ketuban berlebihan bahkan terjadi kepada bayi yang sedang dikandung oleh ibunya. Baik, yang terakhir adalah postnatal, disebabkan oleh faktor penyakit seperti step, trauma atau kecelakaan, bahkan malnutrisi anak dan sakit. Jadi postnatal ini lebih cenderung pada faktor penyakit seperti halnya bekas kecelakaan, trauma dan lain-lain.
Terakhir, penanganan ABK tunanetra di setting pendidikan. Ada beberapa penanganan. Yang pertama adalah untuk orang total blind, media pembelajaran harus non-visual, senses, fasilitas braille, lebih mengandalkan ke media auditor atau pendengaran. Jadi dalam total blind ini, penanganan ABK di setting pendidikan harus cenderung ke media auditor, pendengaran, dan bisa juga peraba seperti itu. Dan yang kedua adalah low vision, media pembelajaran dengan maksimalkan jangkauan pandangan mata seperti posisi duduk, objek yang diamati, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah bina diri, media pembelajaran yang mengajarkan bina diri untuk kemandirian individu yang menyandang tunanetra ini, agar bisa mereka menjadi pribadi yang mandiri seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah orientasi mobilitas, media pembelajaran dengan pengenalan adaptasi lingkungan seperti ruangan, jalan, benda dengan atau tanpa tongkat. Yang terakhir adalah bimbingan karir, media pembelajaran ini dengan mengoptimalkan bakat untuk prospek karir sehingga bakal produktivitas individu pada tunanetra. Jadi bimbingan karir ini sangat-sangat penting untuk bekal mereka menjadi seorang yang bisa produktif individu pada penyandang tunanetra ini, seperti itu ya. Ini demikianlah penanganan ABK tunanetra di setting pendidikan. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat bisa sampaikan kepada kalian semua. Apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi tunanetra ini, saya sangat memohon maaf dan saya juga mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.